Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perihal proyek terkait analisis eksergi pada boiler PLTU. Beranggotakan saya sendiri, Puja Trinawani, rekan saya Raihan Magribi Iskandar dan Teddy Lesmana. Berikutnya ada anggota saya Yuki Melinda Yarlis dan Sahrul Mustafa serta Muhammad Yoni dan juga Joel Silaba. Latar belakang pada boiler itu merupakan komponen utama pada PLTU yang berkontribusi paling banyak pada kerusakan eksergi pada sistem PLTU, sehingga peluang untuk efisiensi pada performa boiler menjadi besar. Analisis eksergi memiliki fungsi untuk mengidentifikasi penggunaan energi aktual, yaitu energi yang terpakai dan energi yang terbuang secara aktual sebagaimana hasil dari proses irreversibel pada proses operasiannya boiler. Dalam sistem pendahuluan boiler, efisiensi boiler memiliki pengaruh besar terhadap penghematan energi. Efisiensi boiler tersebut dapat ditingkatkan dengan cara memaksimalkan perpindahan panas dan meminimalisir heat loss pada boiler. Untuk mengoptimalkan pengoperasian boiler, perlu dilakukan pengidentifikasian lokasi terjadinya losses pada komponen boiler. Baik, lanjut. Di sini ada spesifikasi boiler ya. Boiler yang digunakan sebagai objek penelitian merupakan boiler PLTU, unit kedua milik PLTU Makmur Sejahtera, Wisesa, di Kalimantan Selatan. Dengan spesifikasi boiler dijelaskan pada tabel berikut. Yang pertama ada tekanan uap utama atau temperatur 86 bar atau 525 derajat Celcius. Kemudian ada tekanan boiler feed water atau temperatur di angka 93 bar atau 160 derajat Celcius. Kemudian ada bahan bakar yaitu batu bara kalori rendah. Dan selanjutnya ada kalori batu bara seberat 3.500 sampai 4.200 kilogram. Konsumsi batu baranya 26,3 ton. Manufakturnya menggunakan barat heavy electrical atau BIL ya, India. Tipe boilernya itu circulating fluid back combustion water tube boiler. Kapasitasnya 2 kali 126 ton per hektar. Dan tekanan drum atau temperaturnya 91 bar atau 312 derajat Celcius. Next. Nah, berikut adalah skema diagram boilernya. Bisa dilihat saja ya teman-teman atau dipahami. Di sini ada fuel dan air mengarah ke combustor dan hot produknya pergi ke heat exchanger. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mungkin. Baik, di sini akan saya lanjutkan yang berikutnya yaitu spesifikasi batu bara. Di sini ada tabel spesifikasi batu baranya. Yang pertama itu total moisture ada 38,5%, moisture 15,4%, karbon 42,3%, lalu berikutnya ada hidrogen 3,4%, nitrogen 0,6%, oksigen 12,2%, lalu ada sulfur 0,2% dan as 3,1%. Nilai kalornya GCV 4054 kg, HHV 4063,4 kg dan LHV 3801,6 kg. Kemudian di sini berikutnya ada diagram alir
penelitiannya itu dimulai dari studi literatur dan konsultasi, kemudian didapatkan pengumpulan data. Yang pertama data operasi boiler, data spesifikasi boiler, dan data spesifikasi batu bara. Lalu kemudian dilanjut dengan pembuatan pemodelan perhitungan, analisis dan perhitungan, lalu kesimpulan dan selesai. Di sini saya akan melanjutkan yaitu persamaan eksergi pada aliran massa. Eksergi yang mengalir pada aliran massa terdiri atas eksergi fisika, eksergi kinetik, eksergi potensial, dan eksergi kimia yang dijelaskan pada persamaan 1 dan persamaan 2 dan 3. Kemudian di sini ada persamaan dari eksergi fisika. Eksergi fisika merupakan jumlah maksimal kerja yang dapat diperoleh ketika aliran massa suatu zat mengalir dari keadaan awal ke keadaan lingkungan oleh proses fisika terkait interaksi termal dengan lingkungan. Persamaan eksergi spesifikasi fisika dijelaskan pada persamaan 4 dan 5. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Berikutnya ada eksergi kimia. Eksergi kimia merupakan jumlah maksimal kerja yang dapat diperoleh ketika suatu zat mengalir dari keadaan referensi lingkungan ke keadaan mati atau dead state oleh proses perpindahan panas dan perubahan zat. Eksergi spesifik kimia udara, air, dan steam. Nah, ini buat contoh-contohnya. Di bawahnya juga ada eksergi spesifik kimia batu bara. Berikut ada pembahasan asumsi-asumsi yang diterapkan pada penelitian ini. Yang pertama ada tekanan dan temperatur lingkungan, yaitu 25 OC dan 1 bar. Berikutnya ada NC dianggap 100% sehingga berlaku MF/HF plus MAHA sama dengan NP plus HP. Udara lingkungan dan udara pembangkaran dianggap gas ideal. Yang terakhir ada entropi batu bara dianggap 1 kJ per 1 kg. Baik, izin melanjutkan. Kali ini saya akan membahas tentang kerusakan eksergi pada komponen boiler. Nah, daripada gambar tersebut, sumber eksergi yaitu udara dan bahan bakar memiliki nilai eksergi sebesar 174,31 MW. Eksergi tersebut yang berhasil dikonversi menjadi hot product sebanyak 87,44 MW yang nantinya akan digunakan untuk proses pemindahan panas dan sisanya sebanyak 86,87 MW. Kemudian ada pengaruh flow steam terhadap efisiensi eksergi boiler. Nah, dari grafik yang ada di samping ini, kita bisa ambil bahwa tinggi atau rendahnya efisiensi eksergi dapat dipengaruhi oleh aliran steam. Pada flow 18,4 kg per second, efisiensi eksergi boiler bernilai 27,29%. Pada flow 28,131 kg per second, efisiensi eksergi boiler bernilai 31,7%. Pada flow 29,63 kg per second, efisiensi eksergi boiler bernilai 33,97%. Dan terakhir, pada flow 30,29 kg per second, efisiensi eksergi boiler bernilai 34,62%. Kemudian kita akan bahas efisiensi energi dan eksergi boiler. Efisiensi energi pada boiler PLTU memiliki nilai 96,88% dan efisiensi eksergi menunjukkan angka 34,62%, seperti yang ada pada diagram batang di samping ini yang dijelaskan pada gambar 5. Efisiensi eksergi bernilai lebih kecil dibandingkan dengan efisiensi energi dikarenakan efisiensi eksergi menggunakan referensi lingkungan dalam perhitungannya, sedangkan efisiensi energi tidak. Boleh di next, Kang? Nah, baik, dari materi yang sudah kelompok kami paparkan, kami bisa menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah boiler PLTU memiliki efisiensi energi dan eksergi masing-masing senilai 96,88% dan 34,62%.
Yang kedua, efisiensi eksergi bernilai lebih kecil dibandingkan efisiensi energi. Mengapa demikian? Dikarenakan efisiensi eksergi memasukkan faktor lingkungan dalam perhitungannya, sedangkan efisiensi energi tidak. Kombustor dan heat exchanger memiliki kontribusi kerusakan eksergi yang besar, yaitu masing-masing memiliki 86,87 MW dan 31,56 MW. Hal ini terjadi dikarenakan proses irreversibilitas pada pembakaran batu bara. Yang keempat, eksergi yang terbuang pada flue gas sebesar 6,12 MW dikarenakan temperatur flue gas yang keluar lebih besar. Yang keluar masih besar. Yang terakhir, semakin besar flow steam yang mengalir pada boiler, maka efisiensi eksergi dan kerusakan eksergi boiler akan berkurang. Mungkin sekian dari materi ini, saya kembalikan pada moderator. Baik, Akang Teteh, terima kasih yang sudah berkontribusi dalam proyek UAS kita kali ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.